Hujan deras akibatkan banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Yang mengalami kebanjiran, Banjir akibat luap terendam banjir, mengakibatkan banjir. Anda masih bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa, hujan deras kembali mengguyur ibu kota Jakarta pada Jumat malam. Kawasan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan kembali terendam banjir. Banjir lagi. Kasihan sekali mereka ya. Barang-barang mereka terendam. Padahal mereka mungkin bahkan gak tahu kalau banjir akan datang. Kenapa di zaman teknologi ini informasi seperti ini gak sampai ke mereka? Mereka gak salah, tapi malah jadi korban. Semua itu mungkin bisa dicegah kalau saja mereka diberitahu lebih awal. Mungkin aku bisa lakuin sesuatu. Selamat pagi teman-teman semua dan Pak Sony. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan sebuah program yang kami buat untuk menentukan status peringatan kapasitas sungai. Nah, program ini dirancang untuk membantu masyarakat dan pihak berwenang dalam memantau potensi banjir berdasarkan beberapa variabel penting seperti curah hujan, durasi hujan, kapasitas drainase, dan kapasitas sungai. Kami harap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang manfaat dari program yang telah kami buat. Seperti yang kita ketahui, banjir menjadi salah satu permasalahan besar di banyak daerah, terutama ketika musim hujan. Curah hujan yang tinggi dan kapasitas drainase yang tidak memadai seringkali membuat sungai meluap dan menyebabkan banjir terjadi. Hal ini dapat merugikan masyarakat baik secara material dan juga secara sosial. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memiliki suatu alat bantu yang dapat memberikan peringatan dini tentang potensi banjir yang dapat terjadi. Di era teknologi saat ini, pemrograman komputer memungkinkan kita untuk membuat suatu program yang dapat memproses data secara cepat dan juga akurat. Program yang kami buat ini dapat menjadi salah satu contohnya, di mana dengan menggunakan data curah hujan, durasi hujan, kapasitas drainase, dan juga kapasitas sungai, program ini mampu memberikan informasi mengenai status peringatan banjir dengan tingkat akurasi yang memadai. Dapat kami identifikasi adalah yang pertama yaitu kurangnya peringatan dini berbasis data. Banyak daerah yang masih menggunakan pengamatan secara manual untuk menentukan risiko banjir. Namun hal ini kurang tepat dan cepat dalam menentukan tindakan seperti apa yang perlu diambil. Yang kedua adalah data cuaca yang kompleks. Curah hujan, durasi hujan, kapasitas drainase dan kapasitas sungai merupakan variabel-variabel yang saling berkaitan. Sulit bagi manusia untuk menghitung dan memutuskan status peringatan banjir secara cepat. 3. Minimnya sistem otomatisasi. Tanpa program yang terkomputerisasi, pemantauan akan membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga manusia. Oleh karena itu, kami melihat adanya kebutuhan akan sebuah program yang dapat mempermudah proses ini. Baik, perkenalkan, saya Natania Rafa Hermawan dengan NIM 166244142. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan program yang kami buat. Program yang kami buat memiliki beberapa kegunaan utama, yaitu yang pertama adalah untuk mengolah data secara cepat. Program ini memanfaatkan input seperti curah hujan, durasi hujan, kapasitas drainase, dan kapasitas sungai untuk menghitung potensi banjir secara otomatis. Yang kedua adalah untuk memberikan status peringatan dini. Program akan mengeluarkan status peringatan dengan 4 level, yaitu waspada,
level 1, waspada 2, waspada 3, dan waspada 4. Dengan begitu, masyarakat dan pihak berwenang dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tingkatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi pada pembahasan ini yang menyangkut kegunaan program yang sudah kami buat itu ada juga beberapa kegunaan lainnya selain dari mengolah data secara cepat dan juga memberikan status peringatan dini. Nah, kegunaan lainnya itu seperti meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Informasi dari program ini dapat membantu masyarakat mengantisipasi risiko banjir dan meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi. Kemudian, efisiensi dan keandalan. Karena bersifat otomatis, program ini mengurangi risiko kesalahan manusia dalam menentukan suatu peringatan sehingga lebih efisiensi dan andal untuk digunakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Alfi Nadir dengan tim 1662421 yang akan menjelaskan algoritma dari program yang sudah kami buat sebelumnya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama di sini kita memasukkan rentang nilai curah hujan per kategori dalam mm per jam. Nah, data ini kita dapat dari data BMKG dengan ringan yaitu 1 sampai 5 mm per jam, sedang 5 sampai 10 mm per jam, dan terakhir sangat lebat lebih dari 20 mm per jam. Dengan memasukkan jenis curah hujan ini, kita dapat membuat sebuah dictionary yang menyimpan nilai curah hujan rata-rata berdasarkan kategori. Selanjutnya sini kita meminta untuk menginput dari pengguna, yaitu pertama ada curah hujan, yaitu memasukkan jenis curah hujan yang tadi sudah disebutkan sebelumnya yang sudah ada di dalam dictionary, yaitu ringan, sedang, lebat, dan sangat lebat. Lalu selanjutnya di sini ada curah hujan, durasi hujan. Kita menggunakan fungsi float, artinya dengan menggunakan bilangan real, dengan memasukkan durasi hujan dalam jam. Lalu selanjutnya ada kapasitas drainase dalam mm per jam, atau bisa kita pakai dalam persentase buat kapasitas sungainya. Selanjutnya kita sebelum ke sini kita harus mengvalidasi terlebih dahulu apakah curah hujan yang kita masukkan sudah masuk dalam kategori. Jika tidak, maka program akan langsung selesai. Selanjutnya sini kita bakal ini pada validasi if curah hujan not in curah hujan dig, print jenis curah hujan tidak valid. Artinya data yang kita masukkan itu tidak jelas karena tidak sesuai dengan 4 data yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya di sini kita bakal menghitung min hujan dan maks hujan dengan rata-rata hujan, min hujan ditambah maks hujan dibagi 2. Untuk menghitung debit air, kita menggunakan rata-rata hujan yang sudah kita dapatin sebelumnya dengan memasukkan min hujan ditambah maks hujan dibagi 2 dan dikali dengan durasi hujan yang sudah dimasukkan sebelumnya pada bagian ini. Selanjutnya menentukan tingkat peringatan banjir berdasarkan debit air, kapasitas drainase, dan kapasitas sungai. Jika debit air kurang dari 0,75 dikaliin kapasitas drainase, bakal masuk ke dalam waspada 4. Artinya, air hujan tidak naik secara signifikan, masih jauh dari batas kapasitas drainase. Artinya tidak bakal terjadi banjir. Else if 0,75 kapasitas drainase kurang dari sama dengan debit air kurang dari kapasitas drainase, maka akan ke print waspada 3, yaitu debit air hampir sama dengan kapasitas drainase. Jadi udah mulai harus berhati-hati atau udah aware dengan bakal terjadinya banjir. Harusnya kita bakal masukin lagi fungsi else if kapasitas drainase kurang dari debit air kurang dari 1,5 kali kapasitas drainase, bakal masuk ke waspada 2, yang artinya kapasitas drainase sudah melebihi atau di antara 100% sampai 150%. Artinya ini airnya udah meluap keluar dan bisa dikatakan udah mengalami banjir. Lalu terakhir, else print waspada 1 jika kapasitas sudah melebihi 150% dari kapasitas drainase, yang artinya banjirnya udah banjir akut atau bisa dibilang banjirnya sudah banjir parah. Di sini ada pengecualian if kapasitas sungai lebih dari sama dengan 50%,
atau bisa dikatakan kalau sungainya itu udah meluap dikit, bakal peringatan kapasitas sungai hampir penuh, resiko banjir meningkat. Udah sampai sini aja program kami, dan kita bisa mulai dengan mencoba memasukkan data. Pertama, kita harus menginput ini. Misalkan saya masukin lebat, lalu buat masukin durasinya saya masukin durasi 2 jam. Ini masukin 2 jam karena udah dalam jam. Masukin kapasitas maksimal drainase, kita ambil 20. Kita masukin ke persentase sungai, kita ambil 95%. Nah, di sini ada peringatan kapasitas sungai hampir penuh, resiko banjir meningkat. Dan ini masuk ke dalam waspada 1. Debit air hujan sama dengan melebihi 150 kapasitas drainase dan akan terjadi banjir yang melebihi mata kaki. Coba kita coba dengan hujan yang tidak lebat, misalkan hujan ringan. Lama durasi 1 jam. Dengan maksimal drainase itu 40% dan sungainya 60. Bakal keprint waspada 4 atau outputnya itu waspada 4, debit air hujan tidak naik secara signifikan atau masih jauh, yang artinya tidak bakal terjadi banjir. Kesimpulan dari program ini membantu pengguna memahami potensi risiko banjir berdasarkan data hujan dan kapasitas sistem drainase. Dengan algoritma ini, tingkat kewaspadaan dapat ditentukan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Mungkin segini aja algoritma yang bisa kami jelaskan. Selebihnya kurang mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga program ini bisa berguna buat mereka di luar sana, masyarakat desa maupun perkotaan yang terdampak banjir.